Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menarasikan hitungan routing waduk penelusuran banjir pada waduk. Jadi ini tampungannya sesuai buku ini, sesuai yang ada di buku. Tampungan atau volume waduk 2 juta kali H besar pangkat 1,1. H besar itu apa? H besar itu elevasi muka air di atas mercu bangunan pelimpah diukur dari datum. Datum itu bidang referensi. Biasanya itu tampungan bersih, batas tampungan bersih dari waduk. Jadi di bawahnya dianggap ada sedimennya. V atau S itu volume tampungan waduk meter kubik sebagai fungsi dari H. Jadi H besar ini bisa diterangkan seperti gambar ini, gambar 37. Jadi H besar itu adalah H kecil, kedalaman air diukur dari mercu sampai contoh ini 12 meter. Jadi H besar itu sama dengan 12 ditambah H kecil. H kecil adalah kedalaman air di atas mercu bangunan pelimpah. Nah, ini lebar dari bangunan pelimpah. Ini nampangnya, ini perspektifnya lebar 37,5 meter. Nah, persamaan dari debit bangunan pelimpah itu mengikuti persamaan berdasarkan penelitian 2,2 kali B kali H pangkat 3/2. B itu lebar bangunan pelimpah. H ini adalah kedalaman atau kedalaman air di atas mercu pelimpah. Hitungan routing hidrograf banjir pada umumnya dianggap bahwa pada saat awal hidrograf banjir, tinggi muka air pada waduk tepat pada tinggi mercu bangunan pelimpah. Jadi hanya 0 atau sering disebut sebagai H1. H1 itu H pada awal DT. Penyelesaian persoalan debit keluaran dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal. Pertama adalah tinjauan untuk, saya lupa lagi, pertama adalah tinjauan untuk suatu periode DT yang dalam hal ini DT-nya diambil 3 jam. Debit awal inflow periode DT itu I1, pada akhir periode DT adalah I2. Demikian pula debit keluaran pada bangunan pelimpah pada periode awal DT O1, pada akhir awal DT O2. Tampungan pada awal periode DT adalah S1 dan pada akhir periode DT adalah S2. Nah, ini debit inflow masukan pada waduk. Jadi nomor 1, nomor 2, sampai nomor 11 ini adalah debit inflow masuk pada awal DT 40. Pada akhir DT jam ketiga setelah 3 jam itu menjadi 90. Pada
akhir DT yang kedua itu atau pada 6 jam dari awal itu sama dengan 140 dan seterusnya. Ini selang 3 jam, 3 jam, 3 jam semua. Nah, ini rata-rata itu I1 ditambah I2 dibagi 2. Di awal, di akhir DT dibagi 2. Ini juga O rata-rata itu atau Q rata-rata itu Q awal DT ditambah Q akhir DT dibagi 2. Delta S adalah perubahan tampungan S2 min S1. Selanjutnya menggunakan rumus kontinuitas sebagai persamaan di bawah, yaitu I rata-rata DT dikurangi O rata-rata DT sama dengan delta S atau S2 min S1. Jadi persamaan itu diwujudkan, diuraikan di sini, dilakukan analisis matematik. Ini DT-nya 3 jam dijadikan detik. Kalau dijadikan detik berarti ini 3 kali 60 kali 60 atau 3.600 sama dengan 10.800. Nah ini I1 ditambah I2 per 2. Kalau 10.800 dibagi 2 sama dengan 5.400. Nah, belum di sini. Nah, ini O1 itu apa? O1 atau Q1 itu 2,2 kali B kali H1. Kalau O2 berarti 2,2 kali B kali H2. Nah, itu sama dengan ini, 22 kali 37 setengah. Itu sama dengan 82 setengah ini. Yang S2, S1 juga 2 juta kali H besar. H besar itu 12 plus H kecil pangkat 1,1. Nah, ini H1 itu tadi disebutkan bahwa pada awal waktu, pada awal DT, pada DT awal, DT yang pertama, H1 ini dianggap air tepat pada mercupaduk. Jadi ini dianggap 0 nanti. Sedangkan H2 itu yang akan dicari dengan persamaan Newton-Raphson. Jadi ini tadi dimasukkan semua. Jadi yang 10.800 tadi dibagi 2 dari 5.400. Kemudian yang ini juga. Jadi ini I1 I2 kali 5.400. Kemudian yang O1 22 kali 37,5 kali H1 pangkat 3 per 2. Ini juga dikalikan 5.400. Kemudian yang perubahan tampungan tidak dikalikan DT ya, yang perubahan tampungan itu hanya 2 juta kali 12 plus H1 pangkat 1,1 dikurangi 2 juta kali 12 plus H2 pangkat 1,1. Yang dikalikan DT itu yang O dan I. Yang S tidak. Sehingga persamaannya kalau semuanya dibagi 5.400 ini menjadi I1 dan I2. Sedangkan yang 82,5 juga yang O juga menjadi O1 ditambah O2. Jadi minus 82,5 H1 pangkat 3 per 2 minus 82,5 H2 pangkat 3 per 2. Sedangkan yang perubahan tampungan yang S itu 2 juta dibagi 5.400 karena dibagi ini kan. Itu hasilnya 370,37. Sehingga ini yang S1 positif, yang S2 negatif setelah dipindahkan ke kiri. Ke kiri.
Nah, terus ini fungsi H2-nya, karena H1-nya kan sudah 0, ini dianggap 0 pada DT pertama, dianggap sudah tertentu 0, maka ini dianggap sebagai fungsi H2. H2-nya variabel, masih berubah. Yang H1 sudah konstan, sudah ditetapkan nilainya. Maka ini namanya fungsi H2. Nah, fungsi H2-nya ini bisa minus, bisa plus. Nah, terserah kita. Yang ini bisa plus, bisa minus. Nah, misalnya ini minus 82,5 H2 pangkat 3/2. Kemudian ini minus 370,37. 12 ditambah 2 pangkat 1,1 ini bisa diganti plus. Kalau ini diganti plus berarti ini plus juga, yang ini jadi minus. Kemudian yang I1 dan I2 juga jadi minus. Nah, kemudian ini diturunkan, kan ada fungsi aksennya. Nah, fungsi aksennya diturunkan. Dibuat fungsi aksennya. Nah, fungsi aksen itu kalau dibuat menjadi ini. 123,75 H2 pangkat setengah min 400 min atau plus 407,407 kali 12 plus H2 pangkat 0,1 telah diturunkan. Kemudian dipasang ke persamaan Newton-Raphson. Nah, X ini adalah H2, jadi bisa diganti H2X ini. H2N plus 1 atau H2I plus 1 sama dengan H2I, fungsi H2I per fungsi aksen H2I. Periode DT yang pertama dalam soal ini dimulai dengan H1 sama dengan 0. Tadi pada awal DT 1, pada DT yang pertama itu H1 sama dengan 0. Air dianggap tepat pada mercu. Iterasi Newton-Raphson untuk H2 menghasilkan ini kalau dilakukan. Dan dimasukkan ke dalam persamaan debit keluaran, itu hasilnya 9,17 meter kubik per detik. Nah, tuh, dengan rumus keduanya ini 22 atau 82,5 H2 pangkat 3/2. Nah, sekarang dicoba, iterasinya dicoba. Untuk periode DT yang berikutnya H2 ini dipakai sebagai H1 nanti. Sekarang hitung yang pertama dulu. H2 yang baru dicari dengan uraian sebagai berikut persamaan Newton-Raphson. Nah, sekarang kita mencoba yang DT yang pertama dulu. Untuk DT yang pertama H1 sama dengan 0. Untuk trial yang pertama H21-nya juga sama dengan 0. Maka fungsi H2 itu 370 tadi kan bisa min bisa plus tadi. Kalau ini plus berarti yang I1 dan I2 menjadi minus. Yang S2 yang S1 menjadi minus. S2-nya dijadikan plus. Nah, sekarang ini H1-nya 0. H2-nya juga 0 untuk iterasi yang pertama. Ini iterasi yang pertama fungsi H2. Ini H2 isinya 0. Minus 12 plus H1 isinya juga 0. Jadi ini sama besar karena
12 pangkat 1,1, ini 12 pangkat 1,1. Jadi ini 0 nilainya. Demikian juga yang ini. Yang O. Ini juga 0 pangkat berapa saja hanya 0. 0 dikalikan berapa saja ya 0. Jadi ini 0, ini 0. Tinggal suku yang terakhir. Suku yang terakhir adalah 40 dan 90. Ini konstanta. Jadi tandanya min, maka min 130. Jadi fungsi H2 pada iterasi yang pertama, dt yang pertama itu nilainya min 130. Sekarang fungsi aksennya. Tadi kan bisa min, bisa plus. Nah, ini dianggap plus. Nah, ini H2-nya 0. Jadi ini nilainya 0. Sekarang yang ini, H2-nya 0. Tapi ada 12, 12 pangkat 0,1. Jadi tidak 0. Tidak 0 kali 407,407. Jadi kalau dihitung sama dengan 522,3319. Jadi H2I plus 1 sama dengan H2I. H2I tadi untuk iterasi yang pertama sama dengan 0, maka ini 0. Minus fungsi H2, fungsi H2-nya nilainya minus 130. Kemudian dibagi fungsi aksen 522, jadi minus 130 per 522. Minus minus jadi plus 2 0,248838. Nah, nilai H2I per 1 ternyata tidak 0. Berarti H2I dan H2I per 1 tidak sama. Kalau tidak sama berarti belum benar. Nah, benar itu kalau selisihnya 0,00. Selisih H itu 0,00, artinya hampir sama. Ini masih jauh. Jadi ini belum sama, belum benar. Maka harus dihitung ulang dengan iterasi Newton-Raphson. Nah, sekarang ini nilai H2 ini tadi kan ini misalkan 0, sekarang ternyata tidak 0. Jadi ini harus digunakan untuk menghitung persamaan fungsi H2 dan fungsi aksen H2. Nah, sekarang persamaan Newton-Raphson-nya H2I per 1 bukan sama dengan 0, tapi sama dengan 0,248884. Fungsi min fungsi H2 per fungsi aksen H2. Nah, fungsi H2-nya dihitung 370,37 kali fungsi H2-nya, ini H2-nya 0,2488. Diisikan di sini, pangkat 1,1 minus 12 plus H1-nya kan 0. Jadi ini pangkat tambah 0, hanya 12 pangkat 1,1. Ini kebanyakan pangkatnya. Kemudian ditambah 82 setengah kali H2 pangkat 3/3. Ini pangkat 3/3, 2/3. Ini pangkatnya hilang. Harusnya ada pangkatnya di sini. Yang H1-nya kan 0, jadi nggak perlu ditulis. Pangkat 3/2 saja di sini. 82 setengah kali 0,24884 pangkat 3/2 minus 130 sama. Kalau dihitung sama dengan 10,3775. Sedangkan fungsi aksennya, aksen H2 123,75 kali H2 pangkat setengah plus 407 kali 12 plus 0,248884 pangkat 0,1. Kalau dihitung 585 ini. Jadi H2I-nya termasuk persamaan Newton-Raphson, H2I-nya ini. Nah, ini H2-nya, terus dimasukkan ini, hasilnya 0,23114. Ini sudah berubah lagi, bukan 0,24.
Nah, ini ada selisihnya cukup signifikan. Jadi, ini belum benar, harus dihitung lagi. Dihitung lagi, H2-nya bukan 2488, tapi 0,23149. Masuk di sini. Nah, terus H2 ini juga dimasukkan dalam fungsi 2 di sini. Fungsi 2. Ini bukan 24, tapi 231149. Nah, ini 0. Terus yang di sini juga bukan 0,24, tapi 0,23149. Min 130 sama. Nah, kalau dihitung, ketemunya bukan 10,3775, tapi 0,20416. Nah, sedangkan yang fungsi aksennya ini 123,75 kali 0,23149 ditambah 407,407 kali 12 ditambah 0,23149 itu hasilnya bukan 585 tapi 582,8259. Masukkan ke dalam persamaan Newton-Raphson. Hasilnya, oh ternyata 4 angka di belakang koma sama. Ini 0,231149, di sini 0,231114. Nah, sudah hampir sama. Jika ini sudah dianggap benar, 4 angka di belakang koma sama, maka terus dimasukkan, ini dianggap H kedalaman air di atas mertu bangunan pelimpah. Jadi dianggap benar. Hanya 0,21311 meter. Kemudian dimasukkan ke dalam debit outflow Q sama dengan 82,5 kali 0,2311 pangkat 3/2 kalau dihitung 9,1663 meter kubik per detik. Nah, ini jadi ini baru DT yang pertama. Nah, kita harus menghitung DT selanjutnya. Nah, untuk DT selanjutnya yang debit 90 sampai 140, yang jam yang ke-6 yang ketiga sampai yang ke-6, 3 jam berikutnya itu hitungan H1-nya atau H2 hasil hitungan DT yang pertama itu digunakan sebagai H1 pada DT berikutnya. Pada DT yang awal DT yang kedua itu menggunakan H2 ini sebagai H1. Jadi kalau tadi H1-nya kan pada DT yang pertama tadi H1-nya 0, sekarang pada DT yang kedua ini H1-nya bukan 0 tapi 0,2311 meter. Nah, sekarang persamaan ini H1 ini disubstitusikan ke persamaan fungsi H2. Nah, ini masuk H2-nya belum tahu, H2-nya harus dicari. Masuk ke sini 307,37, masuk ke 82,5 ini. Nah, kemudian min 90 plus 140 ini nolnya hilang. Hanya 140. Nah, jadi kalau dilanjutkan ini yang sini ada 140. 370,37 kali ini min 5819081 plus 82 setengah H2 pangkat 3/2 plus 9,16628 min 90 min dalam kurung 90 plus 140. Nah, ini kalau dilanjutkan hitungannya jadi di bawah ini 370,37 tambah kali ya 12 plus 2 pangkat 1,1 ditambah 82,5
H2 pangkat 3/2 min 6039,83. Ini fungsi H2. Fungsi aksennya jadi ini. Nah, tidak mengandung H1, jadi gampang hitungnya, nulis apa adanya aja. Nah, kemudian iterasi pertama pada DT yang kedua. DT yang kedua itu iterasi pertama, H2-nya, H2I-nya juga dianggap 0 untuk memudahkan hitungan, menganggap 0 saja. Nanti hasilnya 0 atau tidak. Kalau tidak ya, kalau 0 berarti benar, kalau tidak berarti keliru. Nah, ini coba. H2I plus 1 sama dengan H2I. H2I-nya 0. Nah, H2-nya 0. Ini jadi 0 semua. Ini 0, ini 0. Berarti fungsi H2, iterasi yang pertama, bukan 0 ini. 12 pangkat 1,1 kali 370. Yang ini yang 0, yang 82,5. Kemudian dikurangi ini. Jadi kalau dihitung 341,663 tandanya minus, minus, minus. Per yang ini, nah, yang depan 0, yang belakang tidak 0 karena 12 pangkat 0,1 kali ini. 522,32. 332. Kalau dihitung bukan 0 H2I plus 1-nya tapi 0,6541. Jadi taksiran pertama tadi salah karena selisihnya terlalu besar. Kemudian dihitung H2I yang berikutnya dengan H2I plus 1 yang berikutnya, untuk iterasi yang berikutnya, sama dengan H2I. H2I-nya bukan 0 tapi 0,541. Kemudian H2I-nya ini dimasukkan ke dalam persamaan fungsi H2 tadi. Hasilnya 44,5564. Sedangkan yang fungsi aksennya hasilnya 625,197. Nah, kalau dihitung ini H2I plus 1-nya berubah lagi, bukan 0,65 tapi 0,5828. Nah, hitung lagi iterasi, tadi kan iterasi yang pertama kedua, sekarang iterasi yang ketiga dengan H2I 0,58284. Nah, itu dimasukkan ke dalam fungsi H2. Nah, nilai H2 ini dimasukkan dalam fungsi H2 menghasilkan ini 0,0208522. Dimasukkan ke dalam fungsi aksen H2 hasilnya 609,291. Sehingga H2I plus 1 kalau dihitung menjadi 0,582506. Jadi hasilnya sudah sama 4 angka di belakang, hampir sama, belum sama. Kalau mau dihitung lagi ya boleh, mungkin dihitung lagi sudah berikutnya sudah sama. Tapi seandainya ini sudah dianggap benar, ini dianggap benar, dapat dimasukkan ke dalam debit keluaran. Masukkan debit keluaran, hasilnya 36,6773 meter per detik. Nah, ini untuk DT yang ketiga sama caranya, tapi tidak kami hitung. Dapat saudara lakukan hitungan sendiri. Nah, untuk DT yang ketiga ya pedomannya sama. H2 ini, H2 pada DT yang kedua ini digunakan atau dipakai sebagai H1 DT yang ketiga. Jadi H1-nya ini sudah berubah, bukan 23114 tadi, bukan, tapi ini 0,5825 ini H1. H2-nya belum tahu, masih harus dihitung lagi dengan cara yang sama seperti ini lagi dengan persamaan Newton-Raphson.
iterasi pertama pada DT yang ketiga ini juga H2I-nya sama dengan 0 dianggap, supaya mudah menghitungnya. Nanti H2I per 1 pasti tidak sama dengan 0. Nah, itu kalau dihitung, sudah kami hitung dengan komputer, itu hasilnya seperti tabel ini 32, hasil hitungan routing itu. Nah, ini DT yang pertama itu debitnya I1, I2-nya 40 dan 90. DT yang kedua, debit I1-nya 90, I2-nya 140. Nah, yang DT yang pertama itu hasilnya hanya 0,2311. DT yang kedua hanya 0,5825. Nah, kemudian DT yang ketiga hanya 0,9867. Nah, ini di sini ini ada H1, H2. Nah, pada DT yang pertama H1-nya dianggap 0, dinolkan, dianggap 0. Nah, terus ketemu H2E, ya H2. H2 ini pada DT yang kedua dipakai sebagai H1, taruh di sini. Nah, H2-nya dihitung ketemu ini. H2 ini pada DT yang ketiga dipakai sebagai H1, taruh di sini. Kemudian H2-nya ketemu ini. Nah, demikian juga pada DT yang keempat, maka H2 ini dipakai sebagai H1. Nah, H2-nya dihitung ketemu 1,3919. Terus debitnya dihitung, dicari 82,5 kali kali H ini pangkat 3/2 hasilnya ini. Nah, ini dihitung sampai DT yang terakhir. Nah, kemudian digambarkan. Nah, dihubungkan gambar hubungan antara H dan DT. Antara H di atas mertu, mertu pelimpa, dan debit keluaran. Nah, ini digambarkan. Kalau dilakukan penggambaran, gambarnya seperti ini. Ini debit masukkan, debit inflow. Ini selangnya ini 3 jam. Ini nomor 1 ke nomor 2 ini 3 jam. Kemudian nomor 2 ke nomor 3 ini 3 jam, dan seterusnya. Nah, ini debit inflow, kemudian debit outflow-nya ini, yang merah ini. Nah, di sini terlihat bahwa debitnya, debit inflow dan outflow itu ada perbedaan. Perbedaannya berapa? Cukup lumayan ini, 176 dan 240. Jadi selisihnya sekitar 63 dari 240. Jadi kira-kira 25% lebih. Ada peredaman 25% peredaman debit, dan terjadinya puncak bergeser 2 DT. Puncaknya di sini 176 itu, ini DT. DT berarti puncaknya bergeser 6 jam, debitnya juga terkoreksi, teredam kira-kira 25-27%. Nah, ini akan berguna untuk mempersiapkan warga yang di daerah banjir yang bisa kena terdampak itu, bisa diberitahu lewat radio atau lewat pengumuman untuk bersiap menjaga diri supaya tidak kena bencana banjir. Dan banjirnya juga teredam.
terkurangi. Kira-kira begitu. Ini hitungannya. Kemudian ini ada tugas. Nah, soal tugas sama, waktunya juga sama, tapi debitnya mungkin berbeda. Debitnya berbeda dan persamaan storage-nya juga berbeda. Kalau tadi itu 2 juta kali H pangkat 1,1, kalau ini 2 juta, 2 juta 100, 2,1 kali 10 pangkat 6 H pangkat 1,2. Nah, hanya H besarnya bukan 12 tapi 13 plus H kecil. Supaya Anda mencoba berlatih. Nah, ini B-nya bukan 37,5 tapi 30,5. Coba kamu kerjakan dan dinarasikan supaya kamu itu bertanggung jawab mengerjakan, bukan hanya menyalin. Kalau kamu paham, kamu bisa ngomong. Tapi kalau kamu nggak paham, kamu hanya menyalin saja. Oke, saya kira itu aja. Mudah-mudahan berguna untuk melatih dan untuk persiapan UAS nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.